Halo, selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya nih pada pagi hari ini? Kami harap kabar teman-teman selalu sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait sejarah Indonesia bab 3 tentang dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Fajri Arhamuddin dan Nurainun Amalia B. kami mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Sebelum lanjut ke materi, teman-teman semua harus ketahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita itu memahami dan mendeskripsikan dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Oke, masuk ke materi. Apa sih pengertian kolonialisme dan imperialisme? Nah, kolonialisme itu berasal dari kata koloni. Koloni menurut bahasa Latin artinya pemukiman. Upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya itu disebut kolonialisme. Imperialisme apa? Imperialisme merupakan istilah yang berasal dari kata imperator, artinya memerintah. Nah, berarti imperialisme itu adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang sedang dikuasainya. Nah, kita lanjut nih ke dampak-dampaknya teman-teman. Nah, dampak kolonialisme dan imperialisme itu terbagi menjadi 4 bidang. Nah, yang pertama itu adalah dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik dan struktur pemerintahan. Yang pertama, dasar pemerintahan yang modern yang dibuat Dendels dan Raffles membuat kedudukan bupati berubah menjadi pegawai negeri dan digaji. Yang semula merupakan kedudukan adalah turun-temurun dan mendapat upeti dari rakyat menurut adat istiadat. Yang kedua, bupati dijadikan alat kekuasaan pemerintah kolonial. Pamong praja yang dahulu berdasarkan garis keturunan sekarang menjadi sistem kepegawaian. Yang ketiga, Jawa dijadikan tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. Yang keempat, intervensi terhadap persoalan kerajaan yang dilakukan oleh Belanda dan Inggris, contohnya tentang pemilihan raja sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia, yang mengakibatkan peranan elit kerajaan berkurang dalam politik dan kekuasaan pribumi melemah. Selanjutnya, hukum yang dulu menggunakan hukum adat diubah menggunakan sistem hukum barat modern. Belanda juga ikut campur dalam pengambilan kebijakan raja. Selain itu, perubahan dalam politik pemerintahan kembali terjadi akibat kebijakan politik Pax Netherlands di akhir abad 19 menuju awal 20, di mana Jawa menjadi pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. Nah, selanjutnya di bidang kedua yakni pada dampak kolonialisme dan imperialisme pada bidang ekonomi. Yang pertama, monopoli dan penguasaan suatu daerah atau koloni oleh penjajah yang menimbulkan situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. Yang kedua, perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. Yang ketiga, praktik monopoli perdagangan oleh VOC membuat mundurnya perdagangan Nusantara dari kancah perdagangan internasional. Yang keempat, VOC memanfaatkan para penguasa tradisional dalam mengeksploitasi tanah jajahan dengan menerapkan sistem indirect rule, di mana dalam penyerahan ini wajib hasil bumi dan pemungutan pajak hasil bumi. Selanjutnya, daerah Indonesia terisolasi di laut, sehingga kehidupan berkembang ke pedalaman. Kemunduran perdagangan di laut secara tak langsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman. Dengan feodalisme, rakyat pribumi dipaksa untuk tunduk atau patuh pada tuan tanah, sehingga kehidupan penduduk Indonesia mengalami kemerosotan. Nah, selanjutnya, kebijakan tanam paksa dan ekonomi liberal yang mereka bentuk membuat rakyat Indonesia dipaksa menjadi penghasil bahan mentah saja, tanpa tahu mengelola lebih lanjut. Nah, yang terakhir, munculnya kota-kota baru yang ditandai dengan adanya jaringan transportasi berupa jalur-jalur kereta api dari Jakarta ke Bogor dan kereta api di Pulau Jawa dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada terkait gambar tentang jaringan transportasi berupa jalur-jalur kereta yang ada di Pulau Jawa dan lain sebagainya. Lanjut ke dampak yang ketiga, yakni bidang sosial dan budaya. Pertama, terjadi perubahan lapisan sosial dalam masyarakat pada masa kolonial. Terdapat strata-strata atau golongan-golongan. Golongan yang pertama itu ada golongan timur asing yang terdiri dari orang Cina dan timur jauh. Terus yang kedua, golongan Eropa yang terdiri dari orang Belanda dan Eropa lainnya. Yang ketiga, golongan pribumi. Terus dari yang kedua ini ada penindasan dan pemerasan secara kejam juga terjadi.
Upacara adat di istana kerajaan dihilangkan, digantikan dengan tradisi pemerintahan Belanda. Adanya mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi, terutama untuk memenuhi tenaga kerja di perkebunan di luar Jawa yang dibuka oleh Belanda. Yang keempat, budaya Barat berkembang secara meluas, bahkan merusak sendi-sendi kehidupan budaya tradisional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sebagai contoh, kebiasaan minum minuman keras. Yang terakhir, perubahan gaya hidup dalam masyarakat yang menempatkan bangsa Eropa sebagai patokan dalam bermasyarakat. Contohnya dalam gaya berpakaian. Pakaian dibedakan berdasarkan waktu pemakaiannya, seperti saat bersantai menggunakan kepia dan sarung, sedangkan dalam acara resmi menggunakan blouse rok atau gaun mewah. Dampak yang keempat atau yang terakhir dalam bidang pendidikan. Yang pertama, munculnya masyarakat terdidik karena tuntutan memenuhi pegawai pemerintah sehingga menyebabkan didirikannya sekolah-sekolah di berbagai kota. Tentu faktor ini kemudian mendorong lahirnya elit terdidik atau politik etis. Yang kedua, bangsa Indonesia bisa membaca menulis sehingga dapat menjadi tenaga kerja di perusahaan Belanda. Yang ketiga, bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di luar sana. Yang keempat, munculnya surat kabar. Yang kelima, dengan hadirnya politik etis yang kemudian melahirkan organisasi-organisasi muda yang membawa Indonesia ke dalam masa kemerdekaan. Nah, teman-teman, dari beberapa dampak kolonialisme dan imperialisme tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa praktik imperialisme dan kolonialisme di Indonesia mempunyai dampak yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Bukan hanya mengakibatkan terjadinya penderitaan dan kesengsaraan fisik, tetapi juga psikis, bahkan akibatnya terasa hingga saat ini. Selain mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan, kolonialisme dan imperialisme Barat juga meninggalkan kosakata, budaya, marga, sarana, jalan, dan beberapa pabrik, serta aturan perundangan, di mana kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonial sangat dipengaruhi oleh sistem yang diterapkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Nah, itu tadi terkait penjelasan video materi sejarah bab 3 kelas 11 semester 1. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton and see you to next video. Dadah.